Oke Mas, di Iya, sana Pak kebetulan ada tamu kita nih. Saya mau Oke. ajak Mas Bambang ketemu Mbak Satya Cipta. Kita jangan ngobrol-ngobrol nanti Iya, ya. yang kebetulan show director IMAX dan juga mewakili Indonesian National Orchestra yang Oh. sekarang lagi sedang Oke. tahun di luar negeri. Oh, Nah, yes, ya. ini Om Mbak Swastiastu. Satya Cipta. Swastiastu. Apa kabar? Ini Pak Franky. Ya, terima kasih. Waduh, luar biasa. Ya. Sehat selalu ya, Mbak Satya ya. Tadi dikenalin sama Pak Franky ini. Satya Cipta apa boleh katakan show director, kemudian melukis juga saya tahu melihat dari medsos Anda gitu. Kemudian ini Pak Franky kemarin ngisi juga ya Mbak Satya ya? Ya, dia Yang IMAX tahun lalu ngisi juga ya? menyanyi utamanya Indonesian National Orchestra. Oke. Nanti aku ngobrol-ngobrol ya Mbak Satya sebenarnya. Saya ke Pak Franky dulu, Pak Franky yang pertama. Pak Franky, kalau kita bicara tentang, kan tadi kita punya IMAX. Yes. Nah, boleh kan sepakat IMAX ini mungkin sedikit kita balik lagi. Iya, ya. Apa sih Pak Franky IMAX ini? Ya, ini namanya kan Indonesian Music Expo ya. Jadi sebenarnya emang seperti apa yang terada di situ, ini sebuah expo. Oke. Jadi kita mengekspos musik-musik, produk-produk dalam hal ini world music Indonesia ya, ke terutama ke dunia luar gitu. Nah, dengan cara tentu aja kita kan tetap di Indonesia, di Bali ya. Caranya adalah mengundang para buyers gitu loh dari seluruh dunia yang punya yang merupakan stakeholder dari pasar global world music. Oke. Buyers ini Buyers apa saja? itu Siapa dia aja? bisa promoters ya. Oh, promotor. Dia bisa booking agents yang ngebuk-ngebuk. Terus dia bisa lagi direktur festival. Jadi dia punya festival world music. Nanti yang akan datang dari WOMED itu yang terbesar di dunia. Terus juga Worldwide Music Expo, WOMEX ini kita kerjasama partner. Dia pasar terbesar kayak MICE gitu, tapi khusus untuk world music di Eropa. Ada juga dari radio ya, dan juga dari apa namanya direktur venue gitu loh, yang langsung punya art center. Dia kan kerjaan mereka kan emang keliling-keliling cari istilahnya cari produk ya, Cari untuk produk. mereka jual ke negaranya gitu. Oke. Jadi memang IMAX ini etalase Etalase. yang kita pajang produk-produk. Yes. Dari ini nanti para buyers tadi Ya. akan memilih, aku mau ngambil ini, ngambil ini. Iya. Kalau kita pengalaman dari yang tahun lalu, Ya. Pak Ya. Franky, dari sekian banyak produk kita 10 atau sampai mungkin sampai 12 itu sudah ada yang laku dalam tanda kutip Pak Ya. Franky. Nah ini nanti Mbak Satya yang wakil Indonesian National Orchestra lagi sedang naik daun di luar. Laku. Laku ya gitu. Laku banget ya. Oke. Nah, balik kita ke Mbak Satya Cipta. Mbak Satya Cipta boleh sedikit sharing atau bagi pengalaman sudah terjun di IMAX, kemudian lebih-lebih sudah tampil mungkin festival-festival dengan genre yang world music ini ya. Bagaimana pengalamannya Mbak Satya kalau gitu? Iya, saya bergabung dengan Indonesian National Orchestra sudah beberapa tahun, dan terakhir kami mendapat undangan untuk mengisi konser di El Philharmonic Hamburg itu 2 tahun yang lalu. Oke. Buat saya itu sangat memberikan kebanggaan tersendiri ya, karena saya juga baru dengar bahwa di sana itu Indonesia pertama kali diundang secara resmi ya saat itu. Dan buat saya exposure ini penting untuk memperkenalkan musik-musik tradisi yang sangat beragam yang ada di Indonesia gitu. Nah, tahun ini setelah kita ikut IMAX tahun lalu, kita mendapat beberapa undangan yang sebenarnya kita harus berangkat setelah IMAX, besoknya kita harus berangkat ke Eropa. Tahun lalu ya? Sekarang. Oh, yang sekarang ini? Sekarang. Impact dari IMAX Tahun lalu. Oh, oke. Jadi kita dapat beberapa undangan festival di Eropa. Itu satu di Poland, di Katowice. Terus sisanya ada di Belanda, di 3 tempat. Oh, yang mau berangkat apa? Grup apa ini? Indonesian National Orchestra. Oh, Indonesia National Orchestra. Mbak Satya. Grup oke. Jadi di situ semua berarti ada komposer, pemain. Iya, tapi dalam hal ini memang ya kecenderungan festival musik tradisi kan mereka juga harus melihat budget ya. Dan biasanya karena kita ini seharusnya sangat banyak anggotanya, kita harus press seminimal mungkin untuk memenuhi itu gitu. Jadi kali ini kita
mengganti rebana Mm-mm. dengan apa namanya gitar dan juga bass. Yang Hmm. sebelumnya kita Belum pernah pakai itu. Oh, eksperimen juga dong ini Iya, ya, boleh benar. dikatakan. Gitu. Tapi kalau pengalaman dari Mbak Cipta, bagaimana sih keadaan mereka ini? Sebetulnya? Apakah mereka ini memang sebetulnya sudah aware atau mungkin sekarang resourcesnya atau ekosistemnya belum tumbuh? Bagaimana, Mbak Kalau Satya menurut saya melihatnya? pribadi, yang Mas Bambang bilang itu sedikit tidaknya benar. Kenapa? Karena memang ekosistem kita belum matang dan baru dimulai. Oke. Nah, untuk itulah IMAX diselenggarakan untuk menunjang ekosistem yang baru Oke. di Indonesia. Oke. Nah, kalau untuk melihat keberagaman, kita nggak kalah beragamnya, bahkan mungkin yang paling kaya untuk itu. Ya kan? Betul. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita membuat para grup musik ini siap untuk dijual dengan kualitas yang memenuhi standar Pasar di sana. Iya, tepat sekali gitu. Nah, ini juga yang menjadi tujuan IMAX, dan di IMAX kita juga memberikan workshop ya, bagaimana cara menyiapkan suatu grup, starter kitnya lah gitu ya, untuk menjual grup mereka keluar gitu. Nah, Pak Franky sedemikian bukan rumit ya, sedemikian uniknya kah? Memang kita ini ya, kawan-kawan kita seniman ini akhirnya memang karena resourcesnya yang belum jalan, ekosistem belum ini. Kalau pandangan Pak Franky Iya, gimana? memang unik karena kita kan kita dan tadi saya pernah singgung sedikit, kita nih resources world music di dunia itu, Mas Bambang, nggak kalah dengan yang namanya biodiversity. Oke. Ini kalau saya bilang ini musical biodiversity. Jadi ini jadi benar-benar tempat wadah untuk bisa melihat segala jenis musik dari mana-mana, karena musik yang ada di Indonesia walaupun sudah ratusan tahun, dia kan asalnya bisa juga dari luar gitu loh, Mas. Betul. Nah, sekarang ini banyak anak-anak muda ya yang kreatif di per daerah, ini terbukti dengan IMAX ya. Mereka mencoba menggarap sesuatu dari latar belakang budaya mereka sendiri. Sehingga yang tampil di panggung itu adalah keberagaman yang luar biasa hanya dari satu negara loh. Itu yang membuat World Wide Music Expo, WOMEX, pada tahun kedua dia sudah setuju untuk menandatangani MOU bekerja sama dengan IMAX. Bukan karena hanya grup kita secara kualitas itu bagus, enggak. Ya, kalau kualitas bagus tapi jenisnya satu kan mereka bosan juga bosan gitu loh, datang ke sini jauh-jauh kan, mereka ada yang dari Afrika, Mas. Iya, iya. Oke. Dari mana-mana datang ke sini khusus untuk melihat produk ini. Berapa effort yang mereka keluarkan. Jangan lupa loh, saingan kita banyak kan di Eropa, di Amerika. Betul. Mereka milih, oke, saya mau ke Bali, mau lihat IMAX. Itu kan keputusan yang luar biasa, nggak langsung, oh ya kita mau lihat IMAX. Nggak dulu, karena trust itu, kepercayaan itu mereka dapat dari WOMEX yang menjadi partner kita. Kalau misalkan kita nih menjual, kita mau ini loh, grup kita musik bagus misalkan, ya siapa yang percaya kalau kita belum ada nama ya, branding istilahnya, Mas. Betul. Nah, brandingnya kita nih pakai brandingnya WOMEX gitu. Itu untuk dapat kepercayaan dari dunia ya. Ini salah satu upaya lah ya, Pak Iya. Franky ya, upaya kita supaya ya kita juga nggak main-main IMAX gitu ya. Kita membuat kegiatan ini supaya memang impasnya betul-betul kita bawa keluar. Keluar, betul. Karena tadi urusan industri. Ya, Industri ini ya, kan betul. tidak cuma sekedar kita main kemudian tepuk Iya. tangan, Iya, tetapi benar, Pak. harus berkelanjutan. Orang akan Exactly. senang, akan Iya. mencari Nah, mau lagi ya gitu, Pak. iya, grup yang sekali sudah ya ini kayak Indonesia National Orchestra, mereka sekarang sudah setiap tahun akan jalan terus gitu loh. Nah, kalau yang kita grup-grup seperti ini nantinya ya, sekarang mungkin masih belum benar-benar matang, sudah nggak perlu lagi bantuan dari dari pemerintah atau apa nantinya loh. Iya. Sekarang ini memang seperti tadi Mbak Satya bilang, selalu masih ada kesulitan masalah tiket segala macam ya. Karena festival itu tidak selalu punya uang untuk biayai semuanya, kecuali dia festival besar ya. Nah, itulah gitu loh. Nanti satu saat udah ada 1-2 grup di Indonesia yang tiap tahun berkeliling gitu loh. Gitu. Pak Satya, mungkin Mbak bisa sharing lah dari pengalaman kan ikut keluar, kemudian kan ketemu juga dengan grup-grup lain atau musik-musik lain. Apa yang kita bisa belajar dari mereka? Kok mereka, misalnya Afrika lebih masif, lebih boleh katakan lebih gencar, sementara kita masih tertatih-tatih mulai gitu. Itu kan tadi pengalaman sebetulnya di luar tuh udah 30 tahun bahkan 35 udah main, kita baru 5 tahun. Kalau kemarin ngobrol, apa sih yang bisa ditiru atau bisa diambil baiknya dari
penampilan mereka. Karena saya sih sepakat katanya, kalau tentang skill, tentang warna musik, kita jauh tidak kalah. Betul. Sangat malah lebih unik lagi. Iya. Gimana Mas, Mas Satya? begini. Saya punya pandangan pribadi tidak hanya dari industri musik tradisi saja ya. Ini pandangan general saya tentang seni di Indonesia yang rootnya gitu Indonesia. Seniman biasa. Jadi karakter kita itu sangat menentukan di awal gitu. Saya juga merasakan di seni rupa gitu ya. Kita selalu memandang sepele. Itu satu. Jadi kita ini cuman begini aja. Jadi kita nggak perlu eksplor lebih. Kita udah gitu. Kita harus berangkat dari karakter yang bangga dan percaya diri bahwa apa yang kita punya itu punya kualitas yang setara bahkan lebih. Itu dulu. Itu harus berangkat dari karakter manusianya dulu ya. Setelah punya kepercayaan diri semacam itu, tentu saja kita harus bereksplorasi tentang apapun yang kita geluti. Kalau misalkan di musik tradisi, kita harus eksplor bagaimana, contoh juga bagaimana Afrika bisa sampai pada level itu. Kenapa? Karena dia sangat terstruktur gitu ya. Menurut saya ya, sangat terstruktur. Dia mempelajari pasar, terus dia mencari link bagaimana bisa menjual karya mereka keluar. Lalu dia juga berusaha untuk kolaborasi dengan artis-artis dari barat. Oke. Gitu. Jadi memang untuk pembuka jalan memang kita harus berkolaborasi dan menyesuaikan dulu. Tapi kan ada beberapa juga musik tradisi yang nggak mereka tahu, seperti dari Papua, terus yang dari Daden Tate. Meskipun ya kalau saya lihat juga di Afrika itu juga mirip-mirip ya. Cuman kita lebih kaya. Nah itu aja. Selanjutnya baru. Iya. Jadi wah ya ini memang menarik. Lagi-lagi memang ekosistem yang harus dibangun Pak Franky. Iya, betul Kalau sekali. kita ngomong tentang ekosistem, siapa yang harus terlibat Pak? Ya, ekosistem tentu aja pertama ya artisnya sendiri ya. Terus kedua itu banyak elemen seperti elemen yang berhubungan dengan copyright ya, hak cipta. Itu sekarang nih bahkan pemerintah sudah membuat sebuah lembaga manajemen kolektif sendiri ya. Terus juga harus ada publisher, orang yang ngurusin kita gitu loh. Hak cipta kita nih, kalau kita artis itu kan mengkonsentrasi bikin karya. Kalau dia harus ngurusin macam-macam repot. Belum lagi harus ada semacam manajemen. Ya, dia harus punya manajemen yang kuat. Nah, setelah itu tentu aja baru negara ya. Karena banyak urusan pasar ini banyak juga harus diterobos oleh G2G. Sebetulnya yang tugasnya paling besar adalah Kemlu. Bukan hanya Kemendikbud atau Kemenparekraf loh. Karena mereka kan nggak punya akses maksudku yang punya akses ke luar negeri kan Kemlu. Dalam hal ini sebenarnya Kemlu yang harus kerja keras. Nah, selama ini itu yang saya lihat agak absen ya. Kemlu kita tuh tidak menyadari kekuatan sebenarnya budaya musik di Indonesia gitu loh. Kalau mereka menyadari, mereka bisa menjadi ujung tombak kita yang luar biasa. Dan saya harapkan ya kita ngomong periode pemerintahan yang baru nih kan, mudah-mudahan aja para duta besar kita punya kesadaran itu, karena kita akan karena mereka kan ada atasnya perdagangan, ada atasnya kebudayaan, ada atasnya penerangan. Itu loh. Nah, mereka harus well aware dengan kekuatan budaya kita yang bisa dijual. Nah, saya rasa nih mindset dari Kemlu ini harus sampai ke situ. Bahwa kebudayaan kita nih bukan hanya jati diri enggak loh, ini produk yang bisa dijual. Itu Mas Bambang. Baik, menarik. Ya. Pak Franky dengan Mbak Satya nanti kita bicara tentang besok kita melakukan IMEX nih, apa aja sih yang unik, kemudian ada perubahan-perubahan apa yang kan kita akan melakukan menggelar lagi IMEX kita yang kedua di Bali. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location masih bersama saya Babang Kelitus dan para narasumber. Setelah yang satu ini kita lanjutkan.